Oke, sudah terrecord teman-teman. Recording is progress. Itu Selamat pagi anak-anak TKT. Selamat pagi semuanya. Biasa Miss Anti mau tanya, siapakah tahu hari ini hari apa, teman-teman? Senin. Teman-teman sekali. Kok tahu sih hari ini hari Senin? Kalau hari ini hari Senin berarti kemarin hari apa ya? Kalau hari ini hari Senin, kemarin hari apa? Minggu, betul sekali. Kita kemarin itu sekolah minggu online, beribadah online. Kalau Miss Anti ke gereja karena Miss Anti sudah daftar. Boleh ke gereja kalau sudah daftar. Miss Anti kemarin daftar, jadi nanti ke gereja. Hari Minggu. Rumah aja. Oh, kuliah di rumah. Iya, memang anak kecil nggak boleh ikut ke sekolah ke gereja, sayang. Anak kecil di bawah umur 12 tahun tidak boleh ikut ke tempat ibadah. Jadi online di rumah. Kalau hari ini hari Senin, besok hari Selasa. besok hari Selasa. Selasa. Sekali. Jangan lupa ya. Miss, kamu tahu tadi aku nggak ada di sini. Tidak ada, dia sembunyi. Tadi aku masih mau ke open nasi tadi mau sekolah. Mau main sama bersama dan aku sleep over. Begitu. Udah pergi lagi. Oke, baiklah. Kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Yuk kita berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangatlah Selalu ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkati kami supaya kami bisa mengerti pembelajaran hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, hebat sekali. Teman-teman, seperti Miss Santi bilang tadi, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui bahwa selain pakaian itu untuk menutupi tubuh kita supaya kita nggak malu. Wow, bagus sekali. Gambarnya V bagus sekali. Hebat, V. Kamu pintar gambar ya. Naomi, Haru, Siti juga pintar gambar. Tapi seneng deh lihat gambarnya kalian. Bagus banget loh. Nah, baju. Tadi kemarin kita belajar baju fungsinya untuk apa? Supaya tidak apa? Supaya tidak malu, menutupi tubuh kita. Yang kedua, untuk apa? Biar nggak digigit nyamuk, gigit serangga, untuk melindungi tubuh. Nah, selain itu teman-teman, yang ketiga kemarin fungsinya untuk apa? Untuk memperindah, mempercantik, membuat kita terlihat lebih bagus. Nah, selain itu ada lagi loh fungsinya pakaian. Ada lagi loh
Nah, baju itu juga bisa menunjukkan identitas. Jadi dari bajunya kita bisa tahu siapa sih orang itu dari bajunya. Tapi sebelum kita belajar tentang itu, kita mau lihat cerita Alkitab tentang seorang tokoh bernama Yusuf. Yusuf juga punya jubah, punya baju yang sangat indah. Tapi setelah dia dikasih baju yang indah, dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Iya, dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apa itu? Yuk kita lihat cerita tentang Yusuf yang dapat baju keren dari papanya, dapat baju indah dari papanya. Kita lihat ya. Kita mau lihat cerita kisah tentang Yusuf dan bajunya yang keren banget. Tunggu ya, loading. Tunggu sebentar. Miss Santi mau buka ini dulu ya teman-teman. Ganti wifi dulu. Ini kurang bagus. Joseph. So part of God's story is about a guy named Joseph, and it begins like this. Once there was a guy named Joseph who had 10 older brothers and one younger one. When Joe was a boy, he was his dad's favorite. In fact, his dad liked him so much more than his brothers that he gave Joe a special gift to prove it. Santi matikan dulu, kita ganti wifi dulu. Tuh, wifi-nya hilang deh. Teman-teman, wifi-nya lagi hilang. Connected? Oke, sudah. Sudah? Sip, kita lanjutkan. God's story. Joseph. God's story. So part of God's story is about a guy named Joseph, and it begins like this. Once there was a guy named Joseph who had 10 older brothers and one younger one. When Joe was a boy, he was his dad's favorite. In fact, his dad liked him so much better than his brothers that he gave Joe a special gift to prove it. You can imagine this made his brothers jealous. And Joe only made things worse. He told his brothers about dreams he had where he was ruling over them. Well, this made Joe's brothers furious. One day they were working and saw Joe coming. They said, "Here comes that dreamer." They threw Joe into a dark pit. They might have left him there forever, but they met some men traveling from Egypt and sold Joe to them as a servant instead. They thought that was slightly nicer than leaving him in a pit. Then they went home and told their father Joe had been killed by wild animals. This broke their dad's heart. Kids, these brothers were really bad news. Selling a sibling is never a good idea, ever. But the Bible says the Lord was with Joe. When Joe was a servant, he worked for a really important rich guy named Potiphar. And Potiphar liked Joe so much, he put him in charge of the whole house. Joe was happy until one day he was blamed for something he didn't do. Potiphar sent him straight to jail. Well, God was still with Joe, even in prison. The guard decided he liked Joe so much, he put him in charge of all the other prisoners. Then God gave Joe special knowledge about dreams. When two prisoners had dreams, Joe knew what they meant, so he told them. 2 years later, Egypt's ruler called Pharaoh had a dream, and nobody knew what it meant. But by now, one of the two prisoners Joe had helped was out of jail and working for Pharaoh. He told Pharaoh about Joe, and God helped Joe figure out what Pharaoh's dream meant. But Pharaoh's dream was really more of a nightmare. It meant that everybody in Egypt would have food for 7 years, then be hungry for 7 years. Joe told Pharaoh the only way to survive was to store food during the 7 good years. Well, Pharaoh thought Joe's idea was brilliant. He put him in charge. During the 7 hungry years, nobody could eat without getting food from Joe. He was like a human vending machine. Well, remember how Joe had 11 brothers? Like everybody else, they had to get food from Joe.
And when they came, they didn't even recognize their brother. But Joe knew who they were. He secretly tested them to see if they changed. After all, they did throw him in a pit and sell him. Finally, he couldn't hide who he was from his brothers anymore. He told everyone to leave the room because he was about to cry. After sobbing for a few minutes, he told them, "I'm your brother Joseph. I'm the one you sold." The brothers couldn't believe it. They had hurt Joe, but God had taken care of him during the good times and the bad. Even with everything they had done to Joe, he forgave them because he was willing to follow God, even when it was hard. Joe told them, "You planned to harm me, but God planned it for good." And God used Joe to save many lives, including the family that was part of God's special rescue plan. And that's... Oke teman-teman, kita ulang sedikit lagi ya. Iya. Jadi kisah ini tentang Yusuf. Yusuf itu punya saudara banyak. Ada 10 saudara. Dia punya saudara yang lain 10. Tapi masa papanya cuma beliin dia aja baju? Bajunya cuma dikasih untuk Yusuf aja. Saudaranya yang lain dikasih nggak teman-teman? I make this clouds black with rain. Enggak, teman saudaranya yang lain nggak dikasih. Cuma Yusuf aja dikasih baju sama papanya. Nih Yusuf, aku punya baju bagus loh buat kamu. Nah, saudaranya marah. Loh, kok cuma Yusuf aja yang dikasih baju? Kok kita enggak? Papa itu kok sayangnya cuma sama Yusuf aja. Waktu itu marahlah saudara-saudaranya. Nah, karena saudara-saudaranya marah, Yusuf dibuang ke dalam sumur tua sama teman saudara-saudaranya karena saudaranya marah. Tapi Yusuf tidak mati, teman-teman. Salah satu saudaranya kasihan, jangan dibunuh deh, kasihan bagaimanapun juga itu adik kita. Jadi Yusuf dijual ke orang untuk menjadi budak. Ditarik lagi nih Yusuf, ditarik lagi nih. They thought that was slightly nicer than leaving him in a pit. Nih Yusuf dikeluarin lagi dari sumur, lalu dijual ke orang. Nah, orang ini orang kaya. Orang kaya ini jadikan Yusuf pembantunya, orang yang disuruh-suruh. Yusuf, angkat sini. Yusuf, sapu itu. Yusuf, ini itu semuanya. Tapi suatu hari Yusuf difitnah, teman-teman. Padahal dia dituduh mencuri, mengambil sesuatu. Padahal dia tidak mengambilnya. Dia dituduh melakukan sesuatu yang jahat. Padahal dia tidak melakukannya, teman-teman. Lalu Yusuf masuk ke penjara. Wah, siapa tahu penjara di sini? Penjara itu enak nggak? So much, he put him in charge of all the other... Dia di penjara, teman-teman. Enak nggak sih di penjara? Tidak. Di penjara itu kita ditangkap seperti orang jahat. Padahal Yusuf tidak melakukan hal yang jahat. Tapi ini nanti aku main di luar, aku lihat ada orang mau dijabat. Iya. Aku bisa dipukul lah. Aku bisa dipukul nanti aku punya. Oke, sayang. Lihat nih, orang yang di penjara itu biasanya orang apa ya? Biasanya orang yang masuk jail, masuk penjara itu orang apa? Orang baik atau orang jahat? Ya. Orang jahat. Yusuf bukan orang jahat tapi di penjara. Dia dituduh melakukan hal jahat padahal dia tidak melakukan hal yang jahat. Tapi di penjara dia malah bertemu sama teman-temannya. Ada teman-temannya tukang roti dan tukang juru minumnya raja. Ini adalah orang-orang kepercayaannya raja. Nah, pada suatu hari raja bermimpi. Mimpinya aneh banget. Mimpinya itu dia bermimpi ada sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Hah? Tapi setelah sapi yang kurus ini makan sapi yang gemuk, sapi yang kurus tetap kurus, tidak tambah gemuk. Kan jadinya heran rajanya itu, aku kok mimpinya aneh banget. Aku tuh mimpi ada sapi kurus makan sapi gemuk, tapi sapi yang kurus setelah makan itu nggak gemuk-gemuk, tetap kurus. Terus dia mimpi lagi, dia mimpi
ada bulir padi memakan bulir padi yang kosong. Jadi dia bermimpinya aneh dan dia memanggil Yusuf. Yusuf, kamu tahu nggak sih arti mimpiku? Dan ternyata teman-teman, Yusuf tahu arti mimpinya karena Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Jadi Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab. Akhirnya dikasih tahulah kepada Firaun arti mimpinya Firaun. Kalau akan terjadi kelaparan. Semua makanan di kota akan habis. Semua makanan di mana-mana akan habis. Jadi harus berhemat-hemat. Wah, sama ya kayak kita di sana juga ada masa pandemi, ada masa kelaparan, ada masa tidak ada makanan. Nah, jadinya Yusuf kemudian dikasih tugas sama raja untuk menyimpan makanan, untuk membuat gudang-gudang makanan, makanan. Akhirnya Yusuf menjadi orang pejabat tinggi loh, menjadi pejabat tinggi di Mesir. Nah, teman-teman, saudara-saudaranya yang tadi jahat sama dia datang. Aku minta makan, aku lapar, boleh gak sih aku beli makanan? Saudara-saudaranya yang tadi jahat sama Yusuf datang minta makan. Dikasih nggak sama Yusuf ya? Kasih nggak ya? Atau dia bilang, kan kamu udah jahat sama aku nggak mau kasih kamu makanan. Yusuf bilang begitu atau dikasih makan saudaranya? Kasih nggak ya teman-teman? Dikasih, betul sekali Yusuf. Dikasih loh, dia tidak marah sama saudara-saudaranya. Dia tidak menyimpan kemarahan, tidak mendendam. Tapi dia memaafkan. Nah, dia mengampuni. Kasih tuh, lihat dia senyum teman-teman. Lihat, dia marah nggak? Enggak, dia tersenyum. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang sudah jahat sama dia. Dan akhirnya Yusuf bisa memberkati banyak orang-orang yang kelaparan bisa mendapatkan makan karena Yusuf menolong mereka menyediakan makanan, menyimpan dan memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Wow, hebat ya Yusuf ya. Dari orang yang dibenci, orang yang dibuang, tapi karena orang yang dipenjara, tapi karena dia tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Tadi cerita tentang Yusuf. Yusuf yang mengalami banyak hal buruk dari hidupnya, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sekarang kita belajar tentang pakaian untuk menunjukkan identitas. Apa sih, Tris? Ini loh teman-teman. Nah, baju bisa memberitahu kepada kita siapakah orang tersebut dari bajunya. Bajunya bisa memberitahu kita identitas seseorang. Coba teman-teman tebak, kalau kalian lihat anak kecil seperti ini, kalian tahu nggak dia ini sekolah apa? SD, SMP, SMA, atau anak TK? Playgroup? Iya betul. Kalau kita lihat ada anak kecil di jalanan memakai seragam seperti ini, kita pasti sudah tahu bahwa dia adalah anak TK atau anak playgroup. Playgroup. Iya, coba kalian lihat. Ini kalau kalian lihat ada seragam ini di jalanan, kalian SD. Ya, ini anak sekolah apa? SD. Tahu Suli? Dari mana tahunya kalau ini anak SD? Tanya nggak? Tanya nggak? Kamu kelas SD ya gitu? Tanya nggak? Enggak kan? Oh, dari mana kalau dia anak SD? Dari apanya? Pakaian. Ya betul, dari
Dari pakaiannya. Dari bajunya, dari pakaiannya kita tahu kalau dia anak SD. Lihat Emilia sama Mikli. Nanti punya gambar lagi. Kalau kita lihat anak ini di jalanan, tahu nggak dia ini sekolah apa ya? Pakai celana pendek, roknya warna biru, celananya pendek. Biasanya itu SMP atau SMA ya? SMP. Kalau kita lihat ada anak memakai seragam seperti ini di jalan, kita sudah tahu, oh itu kakak SMP. Karena dari pakaiannya kita bisa tahu identitasnya. Ada lagi, kalau kita melihat ada orang yang pakai baju seperti ini di jalan, abu-abu, celana rok abu-abu, abu-abu pakai topi, terus celananya panjang, itu artinya dia itu anak SMP atau SMA ya? SMA. Rok celananya berwarna abu-abu. Jadi dari baju kita bisa tahu identitas seseorang. Nah, kalau kalian ketemu sama orang seperti ini di jalan, kalian tahu nggak dia pekerjaannya apa? Dokter. Dokter. Tahu sih dia dokter. Emang ditanya ya, ibu pekerjaannya apa? Tanya nggak? Punya stetoskop. Oh, dia membawa atribut, dia memakai stetoskop, dia pakai baju jas putih. Kalian sudah tahu bahwa dia pasti seorang Wanita. Sekali kalau Wanita. kalian Wanita seperti ini di jalan, polisi. tahu sih dia polisi. Kenapa? Lo tahu dia polisi dari mana? Taunya dia polisi? Dari pakaian. Iya, dari seragamnya. Dia memakai seragam polisi. Kalau ada pencuri ditembak di Kalau penjara. ada pencuri ditembak, ditangkap, dimasukkan penjara. Coba lihat di lagi. penjara. Jalan kalian tahu. Pemadam kebakaran. Betul. Ini adalah seragam pemadam kebakaran. Nah, baju ini itu melindungi mereka Kalau ada panas. api disiram. Iya betul, kalau ada kebakaran akan disiram oleh Bapak firefighter ini, pemadam kebakaran. Ini bajunya ini untuk melindungi mereka. Merah juga kuning. Iya betul. Hebat kalian ya bisa tebak. Nah, kalau lihat orang pakai baju seperti ini, kalian tahu nggak dia itu pekerjaannya apa? Tentara. Betul sekali. Wah, hebat. Dia itu tentara. Siapa itu yang bisa mencoret tadi? Hebat loh, udah bisa mencoret-coret loh. Nanti kita coret-coret deh. Kok dia naik-naik sih? Jeng. Itu kan yang tadi. Iya, hebat Chloe. Nah, itu tentara. Kita tahu dari bajunya yang loreng-loreng hijau. Kayaknya Chloe tentara. Kakeknya Chloe tentara. Wah, hebat. Kakeknya tentara. Iya, sekarang udah pensiun. Papanya Haru polisi. Papanya Haru polisi. Wow, keren banget. Nah, ya sayang. Dulu itu. Dulu kenapa nak? Itu chef. Oke. Nah, kalau kita ke restoran, terus kita butuh mau makan nih, mau pesan makanan, biasanya kita chef. Iya, Pelayan. Ini pelayan. Nah, kalau kita lagi di restoran, kita mau pesen, bingung, loh, kita pesen sama siapa? Kita lihat seragamnya.
Lihat seragamnya. jadi chef. Ya, dari seragamnya. Gede kan mau jadi chef. Oh, chef, hebat banget Haru. Dari seragamnya kita bisa tahu mana sih mbaknya, masnya yang bisa bantuin kita untuk memesan makanan. Nah, ini adalah pelayan, waiter, waitress atau waiter. Nah, kalau kita melihat orang yang memakai seragam ini, kalian tahu tidak pekerjaannya apa? Astronot. Astronot, betul sekali. Dia adalah seorang astronot. Kok kalian hebat sih? Padahal nggak ada tulisannya loh. Nah, kalau kalian iya, kalau kalian melihat orang memakai seragam baju seperti ini, dia ini apa? Hakim. Seorang hakim. Kalau ada orang jahat, dia yang akan menentukan hukumannya. Kamu dihukum penjara 2 tahun. Nah, Bapak Hakim yang akan memutuskan hukuman bagi orang jahat. Tuh, bajunya seperti ini, jubahnya seperti ini, teman-teman. Nah, satu lagi. Kalau kalian melihat orang berpakaian seperti ini, dia ngapain ini ya? Mengelas. Iya, dia mengelas. Dia tukang las. Jadi bajunya ini melindungi dia dari api atau panas listrik. Nah, ini dia tukang las, atributnya seperti ini. Oleh sayang. Nah, itu tadi baju pakaian yang bisa menunjukkan identitas seseorang. Jadi dari bajunya kita bisa tahu identitas, bisa tahu ya apa ya teman-teman. Nah, iya, teman-teman waktunya habis. Kalian masuk lagi ya, join lagi ya, klik lagi ya. Bisa? Haru bisa join lagi? Kapan? Bisa. Nah, Purni join lagi ya, klik lagi ya tadi ya. Masuk lagi, ulang dari awal ya. Naomi bisa klik lagi, bisa ada Anto di sampingnya. Oke? Bisa join lagi sayang? Nanti join lagi ya. Oke, waktunya masuk kita ya. Nanti masuk lagi ya, Miss Anti ini lagi, admit lagi kalian. Oke, bye-bye, masuk lagi.